apakah memang rencana bareng ke sini atau tidak sengaja? Tidak sengaja. Berarti tidak sengaja bareng ke sini. Teman-teman sebelumnya apakah ada kegiatan? Jelas. Wah, bisa kelompok, sama kerja kelompok semuanya. Kelasnya kelas mata kuliah apa? Tadi filsafat pendidikan. Pengantar muslim. Oke, kalau begitu karena teman-teman semuanya sudah mungkin di sini apakah sudah ada yang pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah, berarti semuanya baru pertama kali ya konseling? Iya. Oke, kalau begitu untuk teman-teman semua karena mungkin baru pertama kali, berarti di sini belum ada yang saling kenal ya? Oke, kalau begitu saya usahakan untuk perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nanti dari Mbak ini untuk menyebutkan nama serta hobinya ya Mbak. Masuk? Ya. Nama saya Aulia Ayu Sastra Putri, biasa dipanggil Aca. Hobi saya berenang. Nama saya Zatul Ilma Kamila, biasa dipanggil Aliza. Hobi saya menentukan musik. Saya Nadine Pitaloka, biasa dipanggil Nadi. Hobi saya menulis. Saya Sivan Lima, biasa dipanggil Fani. Hobi saya membaca. Oke, nah teman-teman di sini mungkin sudah mengetahui tapi belum hafal ya nama-namanya. Oke, kalau begitu saya terlebih dahulu ini tadi namanya siapa? Hobinya? Baca. Baca. Kalau Mbak ini? Hobinya? Berenang. Oke, kalau Mbak ini? Jadi hobinya? Nulis. Kalau Mbak apa? Hobinya Oke, karena mungkin sudah mengetahui hobi serta nama dari masing-masing anggota lainnya. Sekarang giliran saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Sabra Kanza. Nanti teman-teman di sini bisa memanggil saya kakak atau mungkin mbak ya, biar lebih nyaman juga. Saya di sini nantinya akan merupakan fasilitator yang akan membantu teman-teman semua untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami. Nah, di sini teman-teman juga tidak perlu takut. Ketika ingin bercerita, teman-teman tidak usah khawatir untuk mengungkapkan semua cerita atau permasalahan yang dialami, karena nantinya permasalahan atau cerita yang dialami teman-teman tidak akan tersebar kemana-mana, karena saya akan menjamin jika cerita teman-teman yang sudah diungkapkan di sini hanya kami saja yang tahu, sehingga tidak ada orang lain selain di forum ini yang mengetahuinya. Bagaimana teman-teman, apakah bisa dipahami? Nah, untuk saya sebutkan terlebih dahulu untuk bahkan sisi konsen kalian, teman-teman apakah memiliki keterpaksaan atau memang dari inisiatif diri sendiri? Oke, kalau begitu berarti teman-teman tidak ada unsur keterpaksaan ya. Kalau begitu saya harapkan juga pada sesi konseling kali ini teman-teman bisa terbuka dan leluasa ya untuk bercerita, jadi tidak perlu ditahan ataupun dirahasiakan apapun yang ingin diungkapkan. Jadi ya ungkapkan saja semua yang ingin diungkapkan. Bagaimana teman-teman, apakah bisa dipahami? Nah, perlu dipahami juga untuk sesi konseling kali ini kita berjalan selama 30 menit ya teman-teman. Apabila nantinya dirasa masih kurang dan ada permasalahan yang belum terselesaikan, kita bisa menjadwalkan ulang pada sesi selanjutnya dengan anggota, dan mungkin yang berbeda hanya jam dan tanggalnya saja ya. Teman-teman juga tidak perlu khawatir ketika permasalahannya belum terselesaikan, karena nantinya kita akan menyelesaikan satu persatu permasalahan yang dialami teman-teman pada sesi selanjutnya. Bagaimana teman-teman, apakah bisa dipahami? Baik, kalau gitu sepertinya ini biar nggak tegang ya dan suasananya agak mencair, saya ingin memberikan permainan terlebih dahulu ya. Nanti kita akan bermain untuk menyebutkan salah satu nama-nama bunga. Nah, nantinya di akhir kalian akan mencari nama bunga tersebut menggunakan huruf akhirnya ya. Bagaimana, apakah bisa dipahami teman-teman? Ini dimulai dari Mbak. Mawar. Ros. Bukannya Ros. Ada Luis. Ros. tulis S itu bunga. S itu bunga sepatu. Oke, karena mungkin dirasa kalau nama-nama bunga itu kesulitan ya, jadinya lebih sedikit mungkin ya kalau nama-nama bunga. Oke, kalau gitu kita ganti jadi nama-nama hewan saja ya. Oke, bisa dimulai
Ayam. Macan. Oke teman-teman, karena mungkin dirasa ini teman-teman sudah sedikit cair ya karena adanya tadi sesi permainan tadi. Mungkin di sini teman-teman apakah sudah bisa dimulai untuk bercerita? Sudah. Kalau begitu bisa dimulai dari sebelah sini terlebih dahulu. Oke, baik. Jadi kalau permasalahan saya itu biasanya kurang mempercayai diri saya sendiri. Kayak bicara itu biasanya masih banyak berikutnya. Jadi kurang bisa percaya diri ya, sehingga ketika berbicara kesulitan untuk mengungkapkannya. Oke, itu selanjutnya. Kalau saya perubahan mood yang itu membuat saya menyakiti orang lain. Kadang tidak menyakiti tapi saya di pandang orang lain itu tidak enak gitu. Jadi terkadang diam sekali gitu, tapi terkadang senang gitu, tidak sesuai. Berarti moodnya ini belum bisa mengontrol mood gitu ya. Oke, untuk selanjutnya. Kalau aku tuh sedikit mempunyai sifat asertif, nggak enakan kayak gitu. Jadi kayak apa ya, kalau aku sebenarnya kayak nggak paham gitu, kayak mau tanya tuh takut nyusahin gitu loh malah. Jadi susah mengungkapkan pada orang lain ya. Iya. Selanjutnya Mbak. Kalau saya suka saling treatment ke orang, jadi kayak gampang saling treatment ke orang meskipun itu kesalahannya kecil atau tidak seberapa, jadi gampang saling treatment, kayak gampang cut off juga. Berarti kurang apa ya, bisa mempercayai orang lain gitu ya. Iya, seperti itu. Oke, jadi permasalahan teman-teman yang sudah diceritakan barusan, mungkin ada salah satu dari teman-teman yang ingin diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian saya Oke, kalau begitu bagaimana teman-teman yang lainnya, apakah setuju? Sudah salah Mbak. Sudah. Oke. Mbaknya mungkin bisa bercerita lebih lanjut ya mengenai permasalahan yang dialami. kan saya anaknya tuh gampang marah. Nah, saat saya marah tuh saya nggak apa kayak nggak ngomong sama orang, soalnya kalau ngomong sama orang itu marahnya bakal malah nangis gitu. Jadi untuk menghindari hal itu saya tuh lebih sering ke silent treatment ke orang itu, atau mungkin saya langsung cut off ke orang itu. Saya nggak tahu kenapa kok saya bisa sering seperti itu, atau mungkin itu memang kebiasaan saya atau terbentuk dari apa, itu saya kayak kurang tahu kok gitu ya gitu. Kan itu saya heran kok aku gini gitu. Oke, berarti kurang bisa apa ya, mungkin bingung ya kenapa di dalam dirinya itu mengalami hal seperti itu. Tetapi saya ingin bertanya terlebih dahulu. Nah, hal tersebut itu terjadi emang sudah lama atau mungkin karena baru-baru ini saja? Sudah lama, mungkin ini sudah lama, tapi kalau istilah silent treatment itu kayak baru hits akhir-akhir ini kan. Jadi dulu itu miranya ya udah, oh adikku kalau dia marah ya udah dia diem gitu doang. Oh, jadi teman-teman yang lainnya mungkin kurang paham gitu Iya. ya. Oke, untuk teman-teman yang lainnya apakah ada yang ingin memberikan tanggapan? Kalau dari saya itu sebenarnya perubahan mood saya ini hampir sama dengan Mbak Aca, tapi itu juga dikarenakan karena faktor apa, itu mungkin Mbak Aca bisa menjelaskan dulu apa faktornya dulu, baru kita bisa memberi tanggapan lagi. Kalau faktor-faktor yang biasanya membuat saya silent treatment ke orang itu, dia membuat saya kesal atau dia menciptakan masalah baru untuk saya. Jadi saya tipe orangnya kalau kamu berbuat seperti itu pada saya, maka saya akan melakukan hal yang serupa kepada kamu. Jadi kayak cermin aja sih, kalau saya kepada orang itu seperti cermin. Jadi faktornya yaitu tergantung bagaimana kamu bersikap kepada saya. Jadi karena ada perlakuan dari orang lain mungkin ya, Iya. tergantung orangnya melakukan Mbak Aca ini seperti apa. Iya. Oke, teman-teman yang lainnya apakah ada yang ingin memberikan tanggapan? Kalau aku sih mungkin sama ya, kalau kan marah nanti kalau diluapin nanti malah kayak sakit hati atau gimana, jadi kayak aku sama sih kayak Mbak Aca, malah bukan saran ini, kayak ya udah diem aja daripada Oh, jadi untuk Mbak Aca sendiri nih, nah ketika Mbak Aca mengalami hal tersebut, apakah hal tersebut berlaku hingga sekarang saat ini? Iya, sampai sekarang. Kan kemarin saja itu juga baru saja terjadi. Jadi hingga saat ini masih memiliki sifat tersebut ya Iya. Mbak Aca? Oke, nah ketika Mbak Aca memiliki sifat tersebut, dampak apa sih yang diberikan di dalam diri Mbak Aca dari adanya sifat tersebut? Dampak untuk saya sendiri. Kalau
nanti aku bakal butuh nggak ya sama orang ini gitu. Kalau saya rasa emang saya masih butuh, maka saya akan coba menenangkan diri saya dulu. Jadi dampaknya nggak sebesar itu. Tapi beda lagi kalau kayaknya aku udah nggak butuh sama orang ini, bahkan dia yang bakal butuh ke saya gitu. Jadi kayak sensitifnya itu makin menjadi-jadi. Kalau dia butuh saat itu saya mungkin bisa membantu, tapi saya tidak seikhlas itu. Jadi Mbak Aceh ini harus mengetahui terlebih dahulu ya Iya. bagaimana orangnya. Oke, itu teman-teman yang lainnya apakah ada yang memberikan tanggapan mungkin Mbak Fani? Mbak Nati? Kadang itu saya itu sih Pak, kayak merasa bingung sama saya sendiri. Jadi kayak kok aku gini ya gitu. Karena itu merasa kayak menyesal, melakukan hal itu tuh menyesal, tapi karena mungkin kalah sama ego saya sendiri, jadi kayak kan antara pikiran sama hati itu kadang berbeda ya. Pikiran saya itu kadang kayak terlalu kuat, gak apa-apa saya macam gak apa-apa, tapi hati saya itu kayak udah gak apa-apa, kasihan sama namanya orang kan juga pernah bikin salah, termasuk saya juga ke orang lain mungkin seperti itu, tapi saya kayak nggak sadar kalau saya itu salah gitu. Mungkin saya emang banyak nggak sadar. Jadi Mbak Fani ini, Mbak Aca ini belum mengetahui gitu ya, ketika mungkin melakukan hal tersebut itu nggak kerasa gitu ya, secara nggak langsung mungkin ya menyakiti hati orang lain. Nah tersebut berarti teman-teman Mbak Aca ini apakah juga merasakan hal yang sama? Dalam artian apakah teman-teman Mbak Aca itu juga menegur mungkin atau mungkin mengingatkan secara langsung? Iya. Kalau menegur itu iya, soalnya kan saya anaknya kalau emang udah nggak suka itu bakal kelihatan banget dari raut muka saya. Nah kalau biasanya teman-teman itu bilangnya kalau kan kelihatan kan nggak, kalau raut muka itu bilangnya mukanya dikondisikan gitu. Kalau sekarang itu mungkin bilangnya ojo perengat-perengut gitu. Jadi kayak dia tahu kalau saya bakal nggak suka, bakal marah itu dia tahu. Jadi langsung ditegur gitu. Jadi saya itu nggak apa-apa kalau ditegur gitu, soalnya apa ya, kalau nggak ditegur itu saya makin nggak tahu gitu kan kalau gimana raut muka saya ke orang lain itu kan saya juga nggak tahu gitu. Dan orang lain kan mungkin ya menangkap hal yang salah dari saya. Nah untuk kejadian itu kan mungkin ada beberapa teman ya mau mengingatkan secara langsung. Nah ketika ada teman yang mungkin tidak mengingatkan secara langsung tapi lebih memilih untuk misal ngomongnya kalau zaman sekarang tuh kayak ngomong di belakang gitu. Nah itu bagaimana menurut Mbak? Kalau saya sama orang seperti itu kayak ya udah nggak apa-apa, kita kan nggak bisa mengendaliin orang lain kan. Tapi kalau bisa ya kalau saya seperti itu ya tolong diingatkan kan, soalnya kan kita juga nggak tahu gitu loh kan, kita mengira kita selalu benar padahal kan belum tentu benar. Nah untuk apa namanya tuh di perguruan saat ini ya, di perguruan saat ini apakah teman-temannya juga seperti itu? Maksudnya Mbak Aceh ini masih memberikan hal yang sama kepada teman-teman di kelas seperti ini? Kalau teman-teman di kelas sebenarnya ada beberapa yang seperti itu karena dia menurut saya itu menjengkelkan gitu. Jadi kayak saya masih sering silent treatment juga, bahkan sampai akhir-akhir ini baru-baru ini tuh kayak mau nge-cut off anaknya. Oke, dari teman-teman yang lainnya apakah ada yang ingin memberikan tanggapan? Kalau dari saya dengan hal yang sama, mungkin hampir sama ya, karena saya ini perubahan moodnya yang gampang itu dan takut menyakiti orang lain. Dan mungkin dari Mbak Aca bisa kontrol lagi moodnya dan emosinya supaya kita kan nggak tahu kita bakal menyakiti hati orang lain atau apa enggak ketika kita melakukan hal seperti itu. Dan ketika kita mengetahui hal itu kita salah untuk kita harus bisa mengontrol emosi kita lagi gitu. Tapi memang terkadang kalau kita melihat orang lain yang menjengkelkan itu memang pengen banget kayak kamu tuh bisa diam nggak gitu ya, kita pengen marah ke dia tapi memang nggak bisa terkontrol gitu. Saya juga pernah mengalami, tapi bagaimana kita juga bisa berusaha untuk memahami orang lain karena pikiran orang lain itu nggak sama-sama kita seperti itu. Oke, bagaimana Mbak Aca? Saya menerima apa yang dikatakan Mbak Nadine, tapi ini terjadi kemarin ya, kayak saya tahu kamu pintar tuh, semua orang itu pasti pintar. Nah semua orang itu juga mau ada kesempatan untuk berusaha. Namun di saat itu saya sedang presentasi di kelas Kak. Nah waktu itu dia itu bertanya kepada saya, kan itu di kelas kecil gitu ya kayak dia bertanya, dia tuh menurut saya tuh orang yang pintar. Nah saya tuh kalau kepada semua orang nggak peduli pintar atau enggak itu
semua bakal saya temani gitu kan, kayak ya udah kita semua teman sama, semuanya sama. Nah tapi pada saat itu anaknya ya itu kayak saya nggak bilang dia sok pinter, enggak, saya akui dia memang pinter, namun kan ada beberapa anak itu yang merasa dia pintar dan dia menggurui, dia tidak mau kalah gitu kak. Nah pada ini juga terjadi pada saat saya SMA, namun kembali terjadi pada saat saya kuliah kemarin. Akhirnya saat saya presentasi dia bertanya, saya menjawab. Nah mungkin dia menerima jawaban saya itu, dia menerima kak, dan dia mungkin menerima jawaban saya, namun dia ingin melihatkan bahwa dia itu lebih pintar daripada saya. It's okay, nggak apa-apa, kamu lebih pintar dari saya itu nggak apa-apa, tapi tolong kalau memang kamu sudah tahu jawabannya itu kayak ya udah, kalau kamu tahu ngapain kamu masih menyudutkan saya, kan seolah-olah saya yang nggak bisa jawab pertanyaannya dia, sedangkan dia sudah tahu jawabannya dia itu seperti apa gitu. Jadi saya di situ kan kayak marah gitu kan, kalau udah tahu ya udah simpan aja. Kalau memang mau diskusi kan itu forum ya, kayak di kelas diskusi ya diskusi. Kalau seolah-olah kamu menjawab pertanyaan saya dan saya selalu menyanggah pertanyaannya dia, kan kita jadi debat kak. Nah kalau debat mungkin kita bisa di luar kelas, bukan di dalam forum tersebut. Nah di situ saya sudah marah ke anaknya. Saat kuliah SMA itu saya marah ke anaknya, saya diemin anak itu, tapi lama-lama yang butuh itu dia. Padahal di situ saya sudah saya treatment, dia nggak minta maaf, dia nggak melakukan pembelaan diri sama sekali, dia tuh nggak mau ngakuin dirinya kalau dia tuh salah gitu. Akhirnya ya udah saya silent treatment sampai sekarang. Dan itu saya nggak tahu, kadang itu merasa kayak oh itu udah lama ya udah nggak apa-apa, tapi kadang kayak kak dia itu sudah nyakiti hati saya, jadi saya nggak akan memaafkan hal itu. Nah mbak, dari cerita mbak Aja barusan kan, kenapa mbak Aja hingga melakukan hal seperti itu? Maksud saya kenapa mbak Aja lebih milih untuk silent treatment daripada mungkin ya mengungkapkannya secara langsung gitu ke orangnya? Nah itu saya bingung kenapa, kan dari awal saya sudah bilang kalau saya itu bingung kenapa saya juga melakukan hal itu gitu. Jadi kayak udah kayak biasa aja, kebiasaan gitu loh kak. Oh berarti sudah menjadi kebiasaan ya, yang mungkin sudah dihilangi ya mbak Aja? Iya sudah bilang. Oke, dari teman-teman yang lain apakah ada yang suka dengan hal itu? Mungkin baca ya, coba kalau ada yang benci kayak nggak suka sama orang itu, kayak coba diajak ngobrol, entah itu lewat chat atau lewat secara dua mata aja, empat mata aja kan, itu mungkin bisa dibicarakan dulu. Kenapa sih kok kamu gini tadi, harusnya kan kamu gini gitu, mungkin bisa dibicarakan. Iya sih, tapi gimana ya, gengsi saya tinggi kalau mau bilang gitu itu kayak nggak bisa gitu loh. Mbak Aja ini gengsinya juga masih tinggi Iya, ya? egonya tinggi, gengsinya tinggi gitu. Oke, sehingga mungkin buat Mbak Aja itu jadinya lebih milih silent treatment aja sampai orangnya sadar ya? Iya gitu. Oke Mbak Aja, tapi sebenarnya saya mau tanya terlebih dahulu kan dari permasalahan yang sudah diungkapkan Mbak Aja itu tadi, apa yang diharapkan Mbak Aja dari sesi konseling kali ini? Saya berharap bisa mendapat kayak yang menyadarkan saya gitu loh, kamu itu nggak boleh kayak gitu, itu tuh nggak baik gitu. Jadi kayak kalau mungkin dari orang lain yang mengatakan hal tersebut pada saya, kan kayak saya masih bisa terbuka memikirkannya kembali, sedangkan kalau saya menasihati diri saya sendiri itu kayak nggak mempan ini gitu. Oke, kalau begitu tadi kan Mbak Aja sudah juga mengungkapkan kan kalau egonya tinggi, terus gengsinya tinggi, jadi lebih milih silent treatment ke orang tersebut. Tapi Mbak Aja pernah berpikir atau enggak kalau misalnya Mbak Aja melakukan silent treatment secara terus-menerus, sehingga kan mungkin orangnya juga kepekaan setiap orang berbeda-beda ya Mbak Aja. Pastinya kalau Mbak Aja tidak mengungkapkan secara langsung kan orangnya itu juga nggak nyadar lah ya istilahnya seperti itu. Apakah Mbak Aja pernah berpikir sampai situ? Kadang kepikiran, tapi ya sebatas kepikiran aja, nggak pernah sampai kayak saya lakukan itu, enggak. Ya kepikiran aja yang untuk saya hidupnya tetap saya lakuin gitu, tapi ya udah gitu aja. Mbak Aja masih melakukan silent treatment ya, walaupun sudah memikirkan hal tersebut, tapi mungkin belum mencoba ya Iya. untuk keluar dari zona tersebut. Iya. Oke, bagaimana teman-teman, apakah ada yang memberikan tanggapan? Kalau mau izin ya Mbak, kalau tanggapan dari saya ketika Mbak Aja merasa hal seperti itu, ungkapkan saja ke orangnya, karena kita nggak tahu orang itu apakah sadar ataukah enggak dengan apa yang dilakukannya dan apa yang diperbuat waktu itu. Tapi ketika Mbak Aja diam itu membuat orang itu nggak tahu dan nggak merasa bersalah gitu loh. Memang mungkin orang itu merasa bersalah dan malah takutnya nanti Mbak Aja membuat orang lain sakit hati dari perbuatan
atau kegiatan yang Mbak Aca biasakan tersebut. Jadi lebih baik diungkapkan, terus apa yang bisa diperbaiki dari keduanya itu bisa diomongkan baik-baik dan akhirnya bisa membentuk hal yang baik juga untuk kedepannya, hal yang positif. Bagaimana Mbak Aca? Ya mungkin akan saya terapkan, tapi untuk saat ini sepertinya akan susah itu ya kak ya. Kan Mbak Aca tadi juga bisa dibilang mungkin masih ingin mempertahankan ya Iya. jalan treatment itu. Kenapa Mbak Aca ingin sekali mempertahankan sifat, mungkin bisa dibilang itu keburukan yang dimiliki Mbak Aca ya? Iya. Karena Mbak Aca lebih memilih itu silent treatment daripada menegur langsung. Kenapa Mbak Aca masih ingin mempertahankan hal itu? Bukan masih ingin sih sebetulnya, tapi kayak emang udah bawaannya gitu loh kak. Jadi kayak setiap ada masalah mesti saya treatment gitu. Jadi kalau saya mikirnya tuh kadang apa aku yang kurang komunikasi apa gimana gitu. Tapi untuk komunikasi sendiri Mbak Aca bagaimana? Komunikasinya apakah lancar atau mungkin memiliki kesulitan? Lancar sih. Kalau komunikasi tuh lancar, enjoy aja. Tapi kalau emang udah kena masalah kayak gini, dia bikin saya kesal ataupun gimana, pasti kayak langsung, oh kamu gitu ya udah. Berarti Mbak Aca ini itu ya, kalau diberi mungkin sedikit luka hatinya, kalau dilukai gitu mungkin masih ingat-ingat secara terus menerus gitu. Iya. Diungkit-ungkit secara terus menerus. Kalau diungkit-ungkit sih tidak, tapi saya gak bakal lupa gitu. Oke, baik, dan teman-teman yang lainnya apakah ada yang menarik? Mungkin dari Mbak Aziza? Nah ya, kalau menurutku kayak mendiamkan orang itu kan ada waktunya kak, menurut saya. Soalnya ada orang kayak yang harus didiamkan dan harus apa ya, harus kita tuh ngomong. Kan ada kan juga kalau didiamkan dia malah kayak lebih kayak ada juga. Jadi kayak menurut saya mendiamkan orang tuh tergantung masalahnya juga sih kalau menurutku, kalau saya. Bagaimana Mbak Aca? Iya. Tergantung kalau menurut saya. Berarti itu hanya ke orang-orang yang tertentu saja, maksudnya tidak semua orang seperti itu. Iya. Ada masalah juga nggak sih? Iya, kan tadi saya awal bilang kalau dia memang masih bisa buat saya, maksud saya kayak dia saya masih butuh dia dan dia butuh saya, kayak ya udah it's okay, nggak apa-apa aja, nggak apa-apa, nenangin diri aja. Tapi kalau memang masalahnya udah berat dan saya rasa nggak akan berpengaruh besar pada saya, kayak ya udah terserah kamu. Jadi hingga saat ini Mbak Aca masih menerapkan hal tersebut ya di kelas? Iya. Oke, Mbak Aca ini apa ada ikut organisasi mungkin? Saya dari SMP OSIS. Oh, berarti di organisasi juga seperti itu? Kalau organisasi saya enggak. Kebetulan kalau organisasi saya pernah jadi ketua OSIS. Nah, jadi kalau sikap silent treatment ini tidak saya terapkan sama sekali di organisasi. Oh, berarti masih bisa menghilangkan ya berarti? Iya. Ini cuma masalah pribadi aja sih kak sebenarnya. Kalau OSIS organisasi kan itu masalah bersama kan. Jadi saya kayak udah membagi, kalau saya silent treatment itu ke anak yang ini ya masalah pribadi aja gitu. Kalau organisasi enggak pernah kejadian juga. Oke, kalau begitu, untuk teman-teman yang lainnya apakah ada yang bertanya apa lagi? Kalau menurut saya sih mungkin itu ya Mbak Aca kan ini masih merasa itu ya kesal gitu ya, mungkin masih bingung kan dengan perasaan yang dialaminya, sehingga Mbak Aca itu masih sering silent treatment ke orangnya. Nah sekarang kita akan lanjut ke sesi counseling selanjutnya ya Mbak. Mungkin di situ nanti ada sebuah kursi, nah Mbak Aca di situ mungkin bisa berbicara dengan diri Mbak Aca, yang dimana nantinya di situ tuh sebagai kelemahan diri Mbak Aca yang mungkin tadi Mbak Aca suka silent treatment, Mbak Aca bisa ungkapkan di situ kenapa Mbak Aca bisa mengalami hal tersebut, atau mungkin Mbak Aca bisa meneliti lagi apakah ada penyebab-penyebab yang mungkin bisa membuat Mbak Aca menjadi seperti itu. Bagaimana Mbak Aca, apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau begitu jika Mbak Aca sudah bisa memahami, mungkin Mbak Aca bisa mengungkapkannya. Pindah dulu. Nanti boleh pindah nanti di sebelah sini ya Mbak Aca, nanti sebagai itu tadi sisi orang yang terlengah tadi kan, itu berarti kelemahannya Mbak Aca ya. Nah nanti Mbak Aca bisa menjadi berperan sebagai kelemahan Mbak Aca di situ tadi, memposisikan tempatnya. Sekarang kak. Ya. Sekarang. Jadi saya menyadari kalau emang silent treatment itu sebuah kekurangan saya yang itu emang harus diperbaiki. Nah kalau saya berpikir
itu kenapa sih saya kok bisa jadi anak yang silent treatment itu kan kebiasaan ya Kak ya. Nah itu saya merasa itu memang kebiasaan saya dari kecil yang dibiasakan oleh orang tua. Dulu itu saya tuh kan kalau anak kecil itu emosinya memang nggak bisa ngontrol emosi kan kalau anak kecil. Nah itu saya setiap kali marah itu kayak langsung selalu diabaikan gitu Kak. Jadi kayak nggak pernah ditanggapi emosi saya itu yang serius gitu, itu nggak pernah. Setiap kali menangis ataupun atau apa-apa gitu kayak selalu apa ya, kayak tambah dibentak gitu Kak. Nah gitu, jadi kayak saya merasa lama-kelamaan sikap itu kan akan selalu terbiasa, hal itu tuh terbiasa gitu. Nah itu yang membuat saya itu menjadi anak yang silent treatment. Jadi lebih baik saya tidak mengungkapkan apa yang saya pikirkan atau saya rasakan, tapi langsung bersikap, yaitu saya mendiamkan itu. Kalau saya mikirnya sih gitu. Ada yang juga lagi. Apalagi ya kalau silent treatment saya tuh itu sih Kak menurut saya. Kalau yaitu gengsi saya tinggi, jadi kayak untuk mengkomunikasikan masalah yang saya hadapi pada orang lain itu kayak saya nggak mau mengkomunikasikan itu sebelum kamu yang mengkomunikasikan. Tapi beda lagi kalau itu masalahnya mengganggu sekali dan itu mungkin berasal dari saya masalahnya, itu saya akan mengajak komunikasi orang itu terlebih dahulu. Oke, berarti ini karena adanya itu ya di masa lalu yang mungkin Mbak Aca ini dulu pernah itu ya, kalau ketika mengungkapkan itu lebih kayak dibentak gitu. Bukan dibentak, ya dibentak tapi nggak semembentak itu. Mungkin kan kalau dari kecil ya Kak, saya itu terbiasa hidup sendiri, maksudnya ya hidup sama orang tua, di rumah sama orang tua. Tapi kan orang tua saya kerja, keduanya workaholic banget, baik bunda saya ataupun ayah saya itu orangnya sama-sama bekerja. Jadi saat itu mungkin kan anak kecil itu butuh waktu yang lebih banyak dengan orang tuanya. Nah orang tua saya tidak bisa memenuhi hal itu. Jadi dari segi kasih sayang itu mereka lebih banyak mengasih saya sebatas kasih sayang uang daripada kasih sayang secara fisik gitu. Jadi setiap saya kayak meledakkan emosi saya itu mereka langsung memberikan saya uang tanpa meredakan emosi saya. Oke, berarti mungkin karena adanya itu ya kurang dirangkul gitu ya sama orang tua, jadi lebih memilih memendam juga ya berarti itu. Iya. Dari ada mendam terus sampai akhirnya mungkin jadi malas ya untuk mengungkapkannya dia cerita. Oke, saya dapat memahami apa yang dirasakan oleh Mbak Aca. Pastinya Mbak Aca juga ingin keluar ya dari situasi tersebut. Tetapi perlu diketahui juga apakah Mbak Aca juga pernah mencoba untuk mungkin menghilangkan secara perlahan sifat tersebut. Sejauh ini kalau menghilangkan, saya bukan menghilangkan tapi mencoba untuk mengurangi. Jadi kalau menghilangkan sepenuhnya belum, tapi kalau mengurangi iya. Jadi sudah bisa mengurangi secara perlahan ya Mbak? Atau mungkin masih kembali lagi? Sering kembali lagi. Berarti belum normal ya? Iya. Oke. Mungkin saja di satu dari untuk teman-teman yang lainnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau begitu jika teman-teman tidak ada, saya ingin bertanya ya Mbak Aca. Perlu diketahui juga, tetapi jika Mbak Aca melakukan hal tersebut, pastinya kan juga banyak teman yang dirugikan ya Mbak Aca. Yang awalnya lebih kayak enjoy gitu berteman dengan Mbak Aca, tiba-tiba Mbak Aca dalam treatment tanpa mengetahui mungkin kesalahan saya itu apa, kok tiba-tiba saya didemin sama Aca, mungkin seperti itu ya Mbak. Jadi Mbak Aca mungkin sudah ada, apakah ada teman dekatnya? Nah sudah coba untuk berbicara dengan teman dekat tersebut. Belum. Soalnya dia sudah mengerti kalau saya orangnya gitu. Jadi dia peka kalau saya tipe orangnya seperti itu. Nah tadi ketika tidak bertemu dengan orang yang peka seperti itu, apakah Mbak Aca akan tetap itu self treatment tadi? Jadi tergantung Iya, dengan orang. tergantung orangnya. Sebetulnya itu tergantung orangnya. Nah Mbak Aca sendiri kan berarti sudah itu ya Mbak mengetahui ya bagaimana nantinya ketika menghadapi situasi seperti itu ya. Menurut saya memang ya Mbak ada beberapa orang yang memang peka terhadap perasaan orang lain ya. Seperti mungkin kalau misalnya awalnya dia itu ceria terus tiba-tiba dia diam tuh orang sekitarnya itu biasanya peka kayak kok kamu tiba-tiba diem kenapa, itu ada. Tetapi ada juga yang mungkin tidak peka dan lebih memilih kalau dia didiemin balik ya aku diemin balik, itu terkadang juga ada yang seperti itu. Tapi kan kalau misalnya kita secara terus menerus melakukan hal seperti itu, otomatis kan kayak nggak selesai gitu kan jadinya. Kalau misalnya sama-sama saya dan otomatis kan juga jadi canggung gitu kan, lama kelamaan komunikasinya juga jadi nggak lancar antara kedua belah
kedua belah pihak itu. Jadi menurut saya mungkin untuk hal tersebut karena Mbak Aca sudah bisa mengurangi ya, walaupun masih balik lagi ya, jadi mungkin perlu dilatih lagi Mbak untuk hal itu. Jadi mungkin Mbak Aca jika itu tadi karena adanya mungkin kurang apa ya, kurang dirangkul kan di lingkungan keluarganya itu, jadi ketika Mbak Aca menerapkan di luar rumah itu berdampak juga. Nah jadi kalau menurut saya mungkin Mbak Aca bisa membedakan gitu ya, kalau di rumah kan mungkin seperti itu ya, tapi kalau di luar tuh sebenarnya banyak orang yang mau mendengarkan gitu loh Mbak. Jadi ketika Mbak Aca mengalami hal tersebut, Mbak Aca tuh lebih baik mengungkapkan, karena saya juga ya Mbak, kalau misalnya kan temannya pasti banyak ya yang mau dekat sama Mbak Aca, tapi mungkin karena Mbak Aca orangnya seperti itu jadi kayak takut semua gitu loh Mbak yang mau berteman sama Mbak Aca. Jadi akhirnya lama kelamaan mungkin kalau diteruskan juga teman-temannya ada yang betah, ada yang nggak betah juga kan Mbak. Nah ketika Mbak Aca mengalami hal tersebut, apakah Mbak Aca tidak merasa terganggu? Nah pastinya Mbak Aca juga terganggu kan, karena ketika mengalami hal tersebut kan juga kita memiliki banyak teman. Misal kita berteman dengan orang banyak, terus kita bersosialisasi juga dengan orang banyak, tetapi mengalami hal tersebut otomatis kan jadi kurang nyaman juga ya lingkungannya. Nah Mbak Aca kan juga pernah menjadi ketua organisasi juga ya, otomatis Mbak Aca kan juga sudah bisa mengambil ya pelajaran juga kan, ketika itu kan di organisasi Mbak Aca bisa mengesampingkan urusan pribadi dengan urusan organisasi. Nah tetapi ketika di luar organisasi otomatis kan juga bisa diterapkan ya Mbak, seperti itu. Jadi Mbak Aca lebih baik untuk mengurangi hal tersebut dan lebih baik mengungkapkan, ditegur secara langsung aja orangnya, seperti itu. Bagaimana Mbak Aca, apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau begitu saya ingin menanyakan terlebih dahulu bagaimana perasaannya setelah bercerita. Kasih, soalnya kan ya mendem, termasuk mendem juga ini. Iya. Berarti selama ini dipendam ya Mbak Aca? Iya. Belum diungkapkan sama sekali. Oke, kalau begitu mungkin saran-saran dari teman-teman yang lainnya ataupun saran dari saya nantinya juga bisa diterapkan sehingga Mbak Aca bisa lebih baik lagi ya ke depannya. Apabila Mbak Aca sudah merasa lega juga, saya juga terus senang dan saya harap nantinya Mbak Aca bisa ya memperbaiki komunikasinya dengan teman-teman mungkin ya, karena mungkin kan itu juga bisa menghambat komunikasi dengan teman-teman ya Mbak. Nah bisa diperbaiki lagi komunikasinya, mungkin Mbak Aca lebih baik terbuka dengan orang lain, tapi mungkin milih dulu ya keterbukaannya terhadap orang yang bisa dipercaya juga. Ketika orang tersebut tidak bisa dipercaya kan otomatis juga nantinya menambah masalah lagi ya Mbak. Jadi lebih baik ya Mbak Aca tidak perlu saya treatment seperti itu, lebih baik diungkapkan dan ditegur secara langsung. Pasti orangnya juga lebih senang jika ditegur secara langsung daripada harus diamkan seperti itu. Bagaimana teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Kalau begitu karena waktunya mungkin sudah 30 menit tadi ya, kita sepakat sesi konselingnya. Nah untuk teman-teman yang lainnya tidak perlu khawatir, apabila masih memiliki permasalahan lagi nantinya kita bisa menjadwalkan ulang di sesi selanjutnya ya teman-teman, untuk menyelesaikan permasalahan teman-teman yang lainnya. Bagaimana teman-teman? Nah setelah ini apakah teman-teman ada kegiatan? Oke, kalau begitu teman-teman bisa melanjutkan kegiatannya ya setelah ini. Saya ucapkan terima kasih teman-teman, tetap semangat dan dijadikan pelajaran saja dari permasalahannya Mbak Aca ini. Mungkin yang jelek-jeleknya dibuang, untuk yang baik-baiknya bisa diterapkan untuk teman-teman semua. Dan untuk Mbak Aca juga tetap semangat, dan saya harap Mbak Aca bisa keluar dari sifat seperti itu ya Mbak, dan mengurangi secara perlahan kalau bisa dihilangkan ya Mbak. Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih ya teman-teman untuk sudah mau berpartisipasi aktif